lagi nih. Di sini bersama gue Cut Konsa dan dua rekan gue ada Dea dan Dinar di program Bantai Bincang Santai. Jadi di program kali ini gue dan rekan-rekan gue akan membahas tentang mental health. Kalian kan mahasiswa baru nih ya. Kuliah di sini tuh kalian tuh lagi masa-masa peralihan kalian dari SMA ke perkuliahan menjadi pribadi yang lebih dewasa dari yang ABG gitu kan ya. Iya, betul. Apa sih masalah-masalah yang kalian hadapi di awal-awal perkuliahan ini yang mungkin mengganggu mental kalian ya? Mungkin bisa di-share nih. Pertama dari Kak Dinar dulu pengalamannya. Ya pasti gimana ya, namanya peralihan gitu kan dari SMA ke kuliah, otomatis pasti semua orang pasti ngerasain kan culture shocknya kuliah gitu, yang awalnya harus tinggal ngerjain tugas atau PR yang dikerjain gitu, tiba-tiba malah kita harus kontrak program dulu, kita harus nyari mata kuliah yang kita pelajarin dulu gitu kan, kita harus nyari tahu dosennya siapa aja gitu. Itu otomatis bakal kaget gak sih gitu. Iya, kaget bikin banget sih pasti. Keteteran banget gitu kan. Terus kayak itu beda banget dah. Pokoknya itu beda banget yang bikin gimana, itu shock banget yang bikin awal-awal kuliah tuh down banget sih itu. Kita harus ngejar-ngejar dosen ya Pak untuk nyari Sampai jam kuliah. mana PP kan, Iya, sebagai kamu PP, semangat ya, aduh Pak. ya Allah. Waktu kuliah nggak selamanya teratur ya Kak ya. Betul, karena kita masih hybrid kan, kayak kadang online, kadang offline gitu. Waktunya benar-benar ngacak banget gitu. Oke, pengalamannya cukup menarik ya guys. Boleh dilanjutkan oleh Kak Dea, gimana nih pengalamannya? Kalau dari gue sih kurang lebih sama lah ya kayak Dinar gitu. Tapi bedanya kalau Dinar itu PP, kalau gue ngekos nih. Yang dimana kalau pas di awal-awal itu itu bikin gue kadang malam-malam tuh nangis, homesick banget lah, lumayan gitu, sampai kayak gue kangen banget sama rumah gitu. Sampai gue harus bisa sedih banget guys, homesick. Jauh gitu ya jauh dari orang keluarga. tua yang biasanya di rumahnya anget rame, nyampe kosan tuh tiba-tiba ya cuma diri sendiri gitu. Kayak biasanya tiba-tiba deh makan gitu. Iya, Ini sekarang enggak, nggak ada, sekarang mau Harus mandiri ya. beli sendiri, cari Ngatur sendiri. keuangan sendiri segala macamnya sendiri ya. Pokoknya lumayan bikin sedih banget lah, awal nangis gitu. Nah makanya, tapi dari gue sendiri gimana caranya harus bisa kontrol itu semua. Biasanya kalau gue sih ikut kegiatan banyak di kampus sih. Lebih aktif aja Iya, ya, betul. biar menyibukkan diri. Iya, biar nggak kerasa banget nih homesicknya gitu. Biar enggak galau banget lah gitu ya, biar tetap ketemu orang banyak. Iya betul. Wah, berarti intinya kalian berdua nih sama ya, hampir sama-sama pengalamannya. Yang bedanya satu PP, yang satu ngekos, yang ini homesick, yang saya lebih capek ke raganya ya Kak, pulang pergi. Oke, di sini gue juga sempet baca berita dari salah satu sumber dari solopost.com. Kuat dugaan pemuda berusia 18 tahun itu mengalami masalah psikologi hingga akhirnya nekat mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung tinggi. Hal itu dikuatkan dengan surat keterangan mengenai masalah psikologi yang ditemukan di dalam tas pemuda tersebut. Ya Allah, kasihan banget ya. Iya. Sampai Tahu tuh gak berita. kuat ya, gak kuat sama mentalnya, Iya, kayak sama permasalahannya. kita sama-sama maba, kita ngerasa kan gimana beratnya dia gitu. Udah gitu di daerah orang dia juga kan Rantau. terus kadang yang gue dengar juga sih, dia kayak mungkin kalau dari berita yang gue baca dia broken home gitu katanya. Jadi agak lebih ribet ya mau cerita ke siapa gitu, nggak bisa pulangnya juga bingung gitu, dia mau pulang kemana gitu kan. Kayak Semoga akhirnya keluarganya bingung. ditambahkan ya. Amin. Terus juga ada nih banyak banget di berita-berita tuh yang tentang mahasiswa yang mentalnya kurang kejaga gitu. Terus juga gue pernah baca, menurut Detik News itu survei IPB. Jadi IPB ngelakuin survei itu dan hasilnya itu mahasiswa alami gangguan mental sama pandemi gitu. Wah, pandemi. Kemarin pandemi ya Iya Kak, kan? ya Allah. Yang bener-bener di rumah banget dan kita nggak bisa Nggak kemana-mana. bisa kemana-mana. Nggak bisa sharing-sharing sama teman. Nggak bisa istilahnya kalau misalkan
cerita di telepon sama ketemu beda kan, Beda feelnya. kayak Feelingnya kalau beda ketemu kayak bisa meluk lah atau gimana gitu kan beda gitu. Kalau di telepon kayak cuman ya udah dengerin suara doang gitu, nangis ya nangis sendiri aja gitu, nggak ada timbal baliknya gitu. Iya, Itu betul, pasti betul. walaupun udah diceritain leganya nggak bakal lega banget kan Iya. gitu, otomatis tetap aja ada yang ganjel gitu. Iya, dari banyaknya di rumah terus tiba-tiba tugas juga jadi numpuk gitu kan. Jadi kita nggak bisa healing nih, ceritanya kan kayak pengen staycation atau Kekurung ya, gimana. Kak, di rumah. Iya, nggak bisa jalan-jalan juga, tugas numpuk. Tapi ya gimana gitu kan, emang keadaannya udah seperti itu. Tapi waktu pas pandemi sih mental gue lumayan down sih itu. Tapi gimana caranya juga gue harus tetap bisa ngatasin mental gue betul. yang down itu gitu. Cari cara terbaik lah gitu, jangan sampai Betul, harus cari end solusi gitu. Jangan sampai mengakhiri hidup. betul, Kita nggak jangan tahu sampai ke depannya nge-end. kita jadi orang apa ya kan. Mungkin kesuksesan sudah menanti di depan Iya, sana. betul. Jadi sebisa mungkin jangan berhenti dulu gitu. Iya nih, penting banget buat jaga kesehatan mental kita tetap stabil. Kalau dari Dea gimana nih? Tips dari Dea sendiri, cara mengatasi mentalnya kalau lagi down gimana nih? Apalagi di kosan kan ya Iya, sendirian. ya ampun. Kalau itu pas pandemi ya, kalau pas Iya. pandemi itu gue sendiri mungkin tipsnya yang pertama itu harus kenali diri sendiri. Itu penting banget. Kalau misalkan kita nggak kenali diri sendiri, kita nggak tahu cari penyebabnya apa dan solusinya apa lagi gitu kan. Makanya kalau kita udah kenal nih sama diri sendiri, kita cari tahu penyebab dari gue down itu kenapa, solusinya nanti bagaimana gitu. Contohnya gue kemarin burn out nih, belajar gitu, kayak bener-bener yang kayak ambis, tapi gue ambisnya tuh nggak sehat, gak mementingkan kesehatan mental gue, bahkan kesehatan fisik gue, kayak lupa makan kayak gitu. Itu parah sih tuh. Udah kayak enakan ngambis ya Kak, Iya, jadi lupa iya. sama kesehatan diri sendiri. Jatuhnya kalau kayak gitu malah ngepaksa diri biar apa ya, jadi jatuhnya nyakitin diri sendiri sih. Iya. maksudnya Mungkin lebih tuh ya. baik di mata orang lain, tapi Nah. untuk diri sendiri kan Iya, kurang kalau baik. mungkin Iya, kalau di betul. mata orang lain dilihat, wah dia keren banget bisa ambis belajar terus gitu. Padahal di dalamnya kita Nggak sehat. kita malah banyak lupain makan, mungkin begadang gitu-gitu Iya, kan. maka demi dari itu penting dilihat. banget. Iya, cari solusinya supaya kita boleh ambis tapi ambisnya yang sehat. Jangan lupa makan, Iya, istirahat. Betul. Intinya tuh istirahat sama makan lah ya, nomor satu tuh harus seimbang. banget gitu. Semuanya harus Olahraga seimbang. kecil ya boleh lah gitu, yang penting intinya makan guys. Kalau makan udah makan tuh aman guys. Lambung aman ya, pikiran aman. betul. Langsung udah fokus lagi buat Iya, ngerjain pokoknya, tugas-tugas yang numpuk. Malah bikin kalau misalkan kalian udah makan tuh perut aman, otak lancar, tenang aja. Nah, iya itu bener banget, bener Itu banget. tenang aja, nggak jadi nggak bakal mumet sendiri gitu kan. Oh iya, gitu aja mungkin ya dari Kak Dea dan Kak Dinar yang udah sharing-sharing sama kita di sini. Terima kasih Kak sudah berbagi pengalamannya. Dan tadi kita lihat juga ada beberapa kasus di luar sana ya yang cukup memprihatinkan sampai mengakhiri hidupnya. Ya kalau bisa kalian jangan sampai mengakhiri hidup kalian ya guys, karena masih banyak cara lain untuk memperbaiki mental sendiri. Tuh. Oke guys, cukup sampai sini aja percakapan kita, perbincangan kita. Oh iya, kebetulan kemarin Hari Kesehatan Mental Dunia ya. Iya, betul. Di sini kita bertiga ingin mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Mental Dunia. Kamu hebat. Kamu kuat. Kamu berharga. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih sudah mendengarkan Bantai kali ini. Sampai di sini, sampai jumpa sesi selanjutnya. Bye. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Podcast Jati, kita sehat dan cerdas. Oke, balik lagi di segmen kedua Bantai kali ini Bincang Santai. Kali ini sama gue, Sevita Kinanti Pradista, dan kita kedatangan nih dua kakak-kakak cantik. Mungkin bisa berkenalan dulu. Bisa dimulai dari kakak sebelah kiri saya nih. Halo, aku Aini. Halo, gue Nasrolia. Nah, jadi kita kan udah denger tadi ya teman-teman Sobat Jati di segmen pertama di mana ada kasus bunuh diri gitu Kak. Di mahasiswa ya, mahasiswa UGM mahasiswa tuh. baru. Iya, baru lagi. Nah,
Jadi ternyata kesehatan mental itu nggak bisa disepelein Iya, ya kakak penting ya. ya. Penting banget untuk kita ngejaga kesehatan mental kita. Nah, jadi di segmen kedua kali ini nih kita bakal ngebahas gimana cara ngelola stres kita. Betul. Apa Iya. aja yang dilakuin kakak-kakak nih yang udah datang. Kalau lagi stres tuh ngapain sih? Kalau lagi pusing atau lagi depresi atau lagi sedih tuh kakak-kakak ngapain gitu. Nah, langsung aja nih. Bisa kita mulai dari Kak Aini. Gimana nih kira-kira Kak Aini pasti pernah dong ngerasain sedih, mau tentang kuliah, percintaan, keluarga mungkin. Nah, bisa di-share nih cara Kakak Aini tuh kalau lagi kayak gitu tuh gimana bisa ngelewatin masa-masa itu kayak gitu. Iya, pasti semua orang pernah ya, yang di sini juga pasti Nah, pernah. iya, semuanya pernah dong, pengalaman Kak, kayak sedih. gitu. Kayak setiap orang tuh pasti punya cara yang beda-beda Iya, ya benar. buat ngatasin itu. Cuma kalau misalnya aku pribadi nih biasanya yang pertama tuh aku nangis. Iya bener Kak, nangis pasti ya, apalagi Iya. cewek-cewek nih. Makanya orang-orang tuh nganggap aku cengeng karena ya biasanya kalau misalnya aku pertama kali kena masalah tuh Pasti kalau nangis ya misalnya Kak, tuh, pertama iya, banget nangis. itu. Terus kayak walaupun nggak bisa nyelesain masalah tuh nangis kayak ngeringanin beban. Iya bener, kayak ngebuang biar sedikit lega. beban gitu ya Kak, beban yang ada di hati, pikiran Iya, gitu. makanya itu. Terus kayak jadi sekaligus waktu buat aku istirahat dulu gitu Iya. loh dari realita. Iya gitu bener. kan. Bener-bener. Nangis gitu. Terus biasanya nih kalau misalnya abis udah nangis aku cerita sama orang. Iya bener. Iya, mau Nge-share siapapun, gitu ya Kak, biar iya, nggak Kak. ditantan Iya, sendiri ya. bisa. Kalau lebih bagus sih ke orang tua gitu Iya kan. Kalau bener, deket sama biar orang tua. orang tua juga tahu ya gimana kita, keadaan kita Iya. Sharing juga. gitu Iya, kan, bisa ke minta temen pendapat. kan. Iya bener. Iya, itu penting banget karena kan kalau misalnya otak kita lagi berisik-berisiknya Full nih, gitu ya, lagi penuh-penuhnya, kita berisik nggak banget. bisa ngambil kesimpulan keputusan Iya yang benar, bener nggak sih? bisa kita nentuin di saat kita lagi stres itu ya Iya. Kak ya. Burn Makanya out. tuh mungkin itu salah satu faktor dari bunuh diri Iya, juga Kak kayak betul. gitu. Faktor keluarga. Iya, Mm-mm. terus biasanya nih ya aku habis itu selalu Apa nih, punya Kak? pemikiran nih, punya mindset kalau Ah, misalnya mindset, bener-bener. apapun nih ya yang kita alami sekarang tuh mau seberat apapun tuh ya bakalan lewat gitu Iya. loh. Iya Kayak, benar Sobat Jati, apapun iya. yang di masa sekarang mungkin jadi cerita untuk di masa depan kayak gitu ya Kak. Kita di masa depan tuh pasti bakalan nengok ke belakang nih ke Iya, kita benar, sekarang gitu benar. loh. Terus abis ini nih aku yang keempat biasanya cari kegiatan lain nih. Kak. Cari Oh kegiatan lain gitu. karena kan aku biasanya nih suka nonton drama, suka Bener-bener nonton drakor ya Kak, film. drakor. Tentang Iya, percintaan. aduh, Iya. tentang apa deh yang disuka Iya, gitu kan. bener-bener. Iya, biasanya aku nonton-nonton kayak gitu atau cari bener. kegiatan lain yang Bener, bisa ngalihin Iya, pikiran. bener, Tapi Sobat yang paling Jati. penting tuh aku ngindarin banget ngerjain tugas dan Oh belajar. bener tuh Iya, kok. jangan dulu ya, Jadi di-stop dulu. mungkin nih Sobat Jati bisa diketahui juga kalau lagi stres tuh jangan sampai nyentuh tugas ya Kak, apalagi belajar gitu. Karena mungkin pertama tugas juga nggak akan bisa Iya. kelar dengan bagus ya Nggak Kak. bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Iya, betul. Terus juga bikin tambah stres kayak Betul, gitu. nambah pikiran doang. Iya jadinya. benar, tambah pikiran. Udah, aku sih kayak gitu aja sih biasanya kalau gitu. misalnya lagi down. Nah, gitu. kalau dari Kakak Naswa nih, gimana sih cara Kakak buat ngatasin stres atau sama kayak Kak ini atau ada cara-cara lain gitu yang biasa Oh, Kakak lakuin? Kalau gue tuh biasanya kan denger lagu pakai headset gitu ya, Oh, supaya denger lagu Iya, ya Kak. Biar lagu tenang kesukaan ya. biar Lagu favorit Lagu kita ya, favorit. biar lebih happy, Biar goyang lebih gitu, fresh, Oh, iya. lebih semangat tenang, lagi lebih ya, enteng tenang, gitu kan. bener-bener. Pas Terus? bisa juga olahraga Oh atau iya benar Kak. Oh, iya. Ngelakuin aktivitas fisik lah ya Kak, Iya, biar nggak lemah apa ya? juga ya, Iya, kalau fit lagi stres juga. tuh ke bawah ya badan tuh biar jadi lemah. makin Karena kan semangat kebawa gitu ke kan. fisik Iya, juga kalau bener, misalnya bener. lagi down. Terus ada makan makanan favorit, Oh makanan iya, Oh, jajan ya Kak, Iya, jajan jajan. bisa. Enggak, Apalagi kayak zaman gitu. sekarang kalau males bisa nge-GoFood ya Bisa, Kak. seblak. Bener seblak. Ciri-ciri zaman Banyak sekarang seblak, itu aku lihat betul. banyak banget. Kesukaannya tuh seblak ya Kak. Banyak. Oh, iya, Makanan cimol, Korea, cimol, kan Korea lagi ya, sambil nonton drakor ya Iya, Kak. bisa kan. Iya benar-benar. Nah, Sobat Jati, mungkin itu udah kita denger nih cara-cara mengatasi stres dari
Kak Aini dan juga Kak Naswa gimana mereka ngelewatin masa-masa downnya. Gue juga punya nih beberapa cara menjaga kesehatan mental health kita. Kita juga bisa memelihara pikiran kita biar tetap positif. Nah, karena kan kebanyakan kalau malam nih suka pada negatif thinking ya Kak, overthinking ya kayak gitu. Mungkin itu bisa dihindari dengan tidur secara teratur ya Kak, istirahat yang cukup. Jadi nggak ada waktu juga buat kita overthinking kayak gitu. Mau nambahin lagi Kak, Iya. kalau lagi stres tuh jangan menyakiti diri sendiri Iya aja ya, bener. beneran. Jangan tuh Kak, makanya bisa dihindari dengan nonton film ya. Atau bahkan jalan-jalan ya Kak, jalan-jalan. Soalnya Kita bisa ke Bali ya Kak, mungkin sama temen. me time. Iya, me time Jangan, bener. apa me ya, time. merusak diri sendiri. Jangan tuh Sobat Jati, nggak boleh. Atau kalau misalnya kalian sudah di tahap atau di titik kayak gitu, kalian bisa ke psikolog ya Kak yang lebih profesional buat nanganin hal kayak gitu. Jadi mental health itu bukan main-main Sobat Jati. Jadi kita harus aware juga gitu. Nah, Psikolog, psikiater gitu kan lebih paham ya Kak apa yang harus dilakuin kayak gitu. Terus juga kalian tuh bisa menjalin hubungan baik juga sama orang ya Kak, kayak lebih banyak cari teman ya atau cari ikut organisasi ya Kak, apalagi maba nih kita nih bisa bener itu juga penting tuh biar jadi nggak ada waktu juga ya buat stres ya buat ngelukain diri sendiri bahkan kayak gitu. Nah, kalian Sobat Jati jangan lupa diterapin ya tips-tips dari kakak-kakak cantik nih yang udah datang hari ini. Nah, ingat guys, mental health itu adalah prioritas utama kita. Selamat Hari Kesehatan Mental Dunia. Dan jangan lupa ketemu kita lagi di next time, di next Bantai Bincang Santai. Bye-bye. Perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya.